aku ya kak, silakan untuk dipertimbangkan. Kak, saya setelah minum D3K25.000 berapa lama minumnya? Kakak minumnya berapa lama? Kalau misalnya gini, kakak baru minum kemarin, kemudian sekarang bersin-bersin, aku rasa bukan dari D3K2-nya. Satu, yang kedua mungkin misalnya nih, ini aku makannya aku selalu bilang ya, kak ini bagus, penyerapannya bagus, tapi dia mengandung kacang. Untuk teman-teman yang alergi kacang ini nggak bisa pakai ini. Jadi pastikan dulu kalau kalian tidak alergi kacang. Kalau misalnya kalian alergi kacang, pakainya yang kapsul. Kakak belinya di aku bukan. Mungkin kalau misalnya iya dong, saya beli di Indomie gitu, saya pakai yang ini, ternyata ini ada alergi kacangnya. Mungkin kakak punya alergi kacang, tapi kakak tidak bisa mengidentifikasi sebelumnya. Makanya setelah kakak minum timbul reaksi alergi. Itu kalau misalnya kakak beli di aku. Atau bukan karena vitamin D3-nya, karena memang pas kebetulannya kakak lagi sistem imunitasnya menurun. Ingat, vitamin D3 ini kakak minum hari ini, besok belum ada efeknya kak. Dia akan nanti terasa 3 minggu lagi gitu. Dok, kadar vitamin D3 155 karena konsumsi D3 20-30 ribu. Apa perlu turunin dosisnya yang ya buat autoimun? Kakak Mistress Indra, aku tanya, kakak autoimun? Kakak autoimun, kemudian kakak konsumsi 20.000 sampai 30.000 dan vitamin D3 kakak levelnya di 155 gitu bukan kak timelinenya? Dok, anakku habis minum antimikroba, antibiotik, sekarang makan apa-apa jadi bentol-bentol ya. Aduh, kakak Putri. Kak, anaknya umur berapa kak? Kakak Evely, ini bisa dicek di nomor di bio aku ya kak. Di akun bio aku tuh ada nomor, nanti ada admin ya kak, nanti kakak koordinasi sama admin ya. Dok, saat ini tensi lagi rendah, kalau minum D3 nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak, kalau tensinya rendah jangan konsumsi bisoprolol dulu ya kak. Atau kalau nadi kakak di bawah 60, tunda dulu konsumsi bisoprololnya. Itu dari versi aku ya kak. Magnesium solarai itu 350 mg setara dengan 4 kapsul. Jadi kakak minum 2 kapsul sesudah makan, sore 2 kapsul sebelum tidur. Apa bedanya vitamin jenis soft gel sama tablet? Kak, bukan tablet, punten ya kak, kali kapsul bener ya kak. Kalau misalnya si soft gel itu dia larut dalam lemak, jadinya penyerapannya lebih baik. Tapi kalau misalnya kapsul, dia medianya pelarutnya itu tuh air, walaupun dia sifatnya lemak ya kak. Jadi tuh kalau dibandingin compare berdasarkan penyerapannya, ini jauh lebih baik daripada si soft gel. Cuman balik lagi, soft gel ini nggak boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang alergi kacang gitu ya teman-teman ya. Kakak Opiepo, dok saya minum D3 10.000 dari Bronson. Selama kakak yakin Bronsonnya itu produk original, aman seharusnya kak. Oke. Ini ada pertanyaan bagus dari Mistress Indra, 2 tahun 6 bulan. Oke. Sebentar. Kakak Putri nanti ingetin aku ya kakak Putri. Aku jawabin dulu punyanya kakak Mistress Indra. Jadi tuh ada pertanyaan nih teman-teman ya, bahwa begini. Kakak Mistress Indra itu konsumsi vitamin D3 20-30 ribu IU. Saat ini beliau memiliki autoimun. Kemudian periksa hasil lab vitamin D-nya 155. Apakah yang harus dilakukan? Apakah A. Langsung menghentikan vitamin D3-nya, B. Biarin aja tetap konsumsi, atau bagaimana gitu? Kak, dari pendapat aku adalah kalau misalnya kita melihat secara kertas, oh my god, ini pasti udah tinggi banget nih, ini vitamin D3 155, ini pasti toksik banget untuk ginjal saya nih, gitu ya kak. Biasa kan seperti itu, karena banyak isu yang bilang vitamin D3 itu bisa, kalau dosisnya ketinggian, bisa toksisitas, akhirnya membebankan ginjal. Itu sering banget isunya kita mendengar seperti itu. Kalau dari sisi aku adalah begini kak, kakak lihat kondisi klinis kakak. Autoimun itu adalah sesuatu hal yang dapat membuat resistensi vitamin D3. Maksudnya adalah begini kak, ada kondisi kekurangan vitamin D3, ada kondisi resistensi vitamin D3. Kekurangan vitamin D3 adalah secara klinis kakak punya kondisi yang menunjukkan kakak mengalami kekurangan vitamin D3. Tentu aja autoimun itu merupakan tanda kekurangan vitamin D3. Secara klinis kakak punya, dan kemudian kakak cek laboratorium, ternyata hasilnya benar. Nilai vitamin D3 kakak rendah, itu namanya kekurangan atau defisiensi vitamin D3. Tapi ada juga kondisi begini kak, resistensi vitamin D3. Kakak punya keluhan klinis kekurangan vitamin D3,
yaitu autoimun, tapi secara laboratorium ternyata kakak nilai labnya tuh tinggi. Ini namanya resistensi vitamin D3. Iya, saya awalnya 21 kadar jadi saya minum oke. Betul, ini namanya resistensi vitamin D3. Kakak minum vitamin D3, masuk vitamin D3-nya, tapi itu vitamin D3-nya tidak aktif. Dia harus diubah dulu menjadi yang aktif, gitu kan Kak? Nah, karena ada hadirnya autoimun, itu dapat mengakibatkan resistensi. Vitamin D3-nya ada, tapi dia tidak bekerja secara optimal. Itu namanya resistensi. Kakak udah minum vitamin D3 udah bagus, udah cakep ya Kak. Tapi sedih nih dong, gak cocok natosera dan probiotik. Oh kenapa? Sebentar Kak. Kemudian tuh kakak udah minum vitamin D3. Kakak minum tuh vitamin D3, udah bener. Level secara laboratorium tinggi, karena di lab itu cuman bisa mengetahui dari hasil pemeriksaan vitamin D3 yang tidak aktif. Nah kemudian si vitamin D3 yang tidak aktif ini harus diubah menjadi produk yang aktif agar dia bisa bekerja di dalam sel kita. Nah, sama penyakit autoimun kakak, punten, di mana autoimun kan juga kekurangan magnesium, kekurangan zinc gitu ya, dan kekurangan berbagai mineral yang lain. Vitamin D3-nya nggak bisa diubah menjadi bentuk yang aktif. Dia tetap tinggi di tidak aktif, tapi yang aktif itu sedikit gitu Kak. Jadi, sebenarnya kakak masih mengalami kekurangan vitamin D3 karena si vitamin D3 yang di lab itu, yang tidak aktif itu nggak keubah jadi yang aktif. Bagaimana saya untuk mengatasi ini dong? Langkah pertama adalah kakak periksa kalsium dalam darah kakak dulu. Itu langkah pertama, periksa kalsium dalam darah kakak dulu. Resiko minum vitamin D3 yang 20.000 sampai 30.000 itu kan tinggi ya Kak. Adalah penumpukan kalsium dalam darah. Khawatirnya kalsium kakak udah meningkat, khawatirnya. Kalau misalnya kakak nanti cek lab, ini aku wajibin ya Kak, aku bukan rekomendasi, tapi aku wajibkan ya Kak, karena vitamin D3 kakak 155. Kalau misalnya nanti kakak periksa vitamin kalsium dalam darah, kakak periksa, iya ternyata nilainya ketinggian, kakak stop dulu vitamin D3-nya, stop dulu vitamin D3-nya, yang kakak konsumsi K2 dan magnesium saja. Zinc juga ya, itu tetap pokoknya yang kakak berhentiin D3 dulu. Kakak cobain selama 3 minggu, kemudian kakak minimal 3 minggu, kemudian kakak cek lab kembali si kadar kalsium dalam darahnya. Kemudian kalau misalnya kalsium dalam darahnya itu sudah normal, maka kakak kembali konsumsi vitamin D3-nya sambil kakak memperbaiki pola diet. Ingat, diet yang buruk, diet yang gak bagus, itu dapat menghambat proses penyerapan vitamin D3. Jadi yang numpuk cuma yang tidak aktif doang, dan ini sayangnya nggak bekerja di tubuh kita, tapi sebenarnya yang aktifnya itu masih sedikit gitu Kak. Itu saran dari aku ya Kak, kakak cek dulu kalsium dalam darahnya, kalau kalsiumnya ketinggian stop D3-nya, tapi K2, magnesium, zinc dan lain-lain itu lanjut. Tapi kalau misalnya ternyata vitamin D3 kakak itu normal, kalsium kakak normal, lanjutin aja konsumsi vitamin D3-nya sambil tetap di 20.000 IU, sambil kakak memperbaiki kondisi pola diet kakak dan melakukan hal aktivitas yang dapat merubah konversi cepat. Misalnya kakak rajin berjemur di bawah sinar matahari, pola makannya jangan gula, jangan ultra processed food, kemudian kakak minum zinc, probiotik, kemudian magnesium gitu ya Kak. Hujan gede ya di sana. Iya, betul. Kakak Miss Tris Indra, semoga bisa menjawab ya Kak. Tadi ada pertanyaan dari Kakak Putri ya. Teman-teman, ini renungan ya. Ini aku mau menjawab karena renungan dok. Aku setiap hari minum D3 5.000 IU dan magnesium 400 aman Kak, itu kan dosisnya masih kecil. 10.000 Kakak. Ini sama-sama. Kakak Putri tadi yang bertanya ya. Teman-teman, ini adalah renungan untuk kita semua yang udah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, mau berencana memiliki anak ya. Di dalam functional medicine itu kami percaya bahwa ada golden period dari anak tuh dari 0 sampai 5 tahun. Kalau bisa, sebisa mungkin, sekuat tenaga, Kak, ini kalau bisa ya Kak, bukan yang nggak boleh ya Kak, kalau memang qadarullahnya memang anak kakak perlu antibiotik ya sudah, mau gimana. Tapi kalau bisa, jangan pajankan anak kita sama antibiotik. Kalau bisa, jangan pajankan anak kita sama antibiotik. Kenapa? Karena penggunaan antibiotik pada usia golden period itu dapat meningkatkan resiko autoimun nanti di kemudian hari gitu. Itu adalah pemahaman yang aku pahami saat ini seperti itu. Tapi kalau misalnya kakak-kakak di sini yang udah keburu dok, apa tuh udah kadung, udah terlanjur, atau memang nggak bisa dok, katanya dokter spesialis anak saya itu memang udah perlu banget dok antibiotik, jadinya itu tuh memang harus udah terpenuhi indikasinya, jadi mau nggak mau dikasih antibiotik, misalnya seperti itu.
Kalau misalnya seperti itu, kakak untuk menguatkan, jadi itu tuh antibiotik itu antibiota, jadi itu sifat dia itu adalah istilahnya ya kak, membunuh kuman jahat. Di dalam usus kita, sistem pencernaan kita itu ada kuman baik, ada kuman jahat. Nah, kuman baik ini terdiri dari berbagai ekosistem, entah itu parasit, jamur, dan bakteri yang menjaga keanekaragaman usus kita, jadi dia menjaga keseimbangan gitu loh kak. Jadi itu tuh ada pusatnya sistem imunitas kita itu ada di usus kita kak. Sehingga kalau misalnya kita konsumsi antibiotik atau konsumsi obat-obatan yang semua obat-obatan itu bisa berpotensi untuk merusak keanekaragaman sistem imunitas kita. Kalau misalnya sistem imunitas kita, yaitu di bagian pencernaan kita, usus itu terganggu, maka imunitas kita akan melemah. Ketika imunitas kita melemah, kita tetap terpanjang sama makanan-makanan junk food, ultra processed food, atau makanan gula dan semua olahannya. Lama-lama gula itu tidak bisa tercerna dengan baik, lolos dia ke dalam sistem usus kita, dan akhirnya tubuh kita mendeteksi itu sebagai benda asing, dan lama-lama karena ada benda asing, tubuh kita akan mengaktifkan alarm. Nah, alarm ini timbullah reaksi alergi yang udah lama tidak tertangani dengan baik bisa menjadi sumber peradangan. Sumber peradangan ini lama-lama bisa terjadi leaky gut. Dari leaky gut bisa terjadi autoimun. Itu timelinenya ya kak, kenapa dari riwayat antibiotik akhirnya berakhir dengan autoimun. Ini benar-benar bukan sesuatu hal yang goib ya kak, ini nyata, senyata-nyatanya ya kak. Aku tuh udah sering banget ya kak dapat pasien autoimun karena sebelumnya konsumsi obat antibiotik. Aku belakangan ini, aku nggak tahu kenapa ya, tapi belakangan ini aku tuh sering banget dapat anak usia di bawah 6 tahun tapi punya leaky gut. Aku nggak tahu kenapa, tapi itu trennya itu memang seperti itu. Anak-anak usia 6 tahun tapi sudah menunjukkan tanda-tanda leaky gut gitu. Anaknya tiba-tiba yang aktif tiba-tiba jadi kayak pemurung, atau yang biasanya biasa-biasa aja jadi kayak ADHD gitu. ADHD itu hiperaktif ya kak, jadi kayak ADHD, kemudian tuh nggak lama dari itu suka gangguan pencernaan, kemudian itu udah mulai kayak irritable, kayak susah diatur gitu ya kak ya. Jadi itu tuh kayak, dan pencernaannya tuh juga gitu, gampang banget tersensitasi, makan dikit langsung jadi mindset, diare, demam, flu, bolak-balik gitu. Seminggu ini aku udah dapat 2 kasus anak di bawah umur 6 tahun yang memiliki ciri khas terjadinya leaky gut gitu ya kak. Jadi hati-hati, kalau bener-bener bisa gitu ya, jauhkan pajanan anak kita. Sayangnya banyak sekali kondisi saat ini yang dari pola makan. Karena gimana ya kak, aku tuh sedihnya tuh ya kak, ini kita cerita ya teman-teman ya. Coba kakak catering, sebentar aku jawab kakak catering dulu. Dok, aku setiap hari minum D3 5.000, aman. Kakak catering udah aku jawab, aman kakak, malah kakak dosisnya tuh kurang, aturan kakak 10.000 gitu ya. Aku lanjutin lagi ya. Kita itu di Indonesia Raya itu tuh baru lahir itu sudah terpajan sama bahan kimia soalnya gitu ya kak. Aku pernah kerja di rumah sakit. Yang aku tangkap ya, yang aku pahami adalah bagaimana personel di rumah sakit itu, baik tenaga medis di rumah sakit itu kurang mensupport si pasien untuk mengasihi dulu gitu. Misalnya nih, ibunya itu lagi pos SC, pos melahirkan gitu ya. Ya, SC kan sakit ya, jadi itu mungkin perlu waktu untuk ngeluarin ASI-nya gitu ya. Jadi ASI-nya itu tuh belum kuat, belum ngalir gitu. Yang aku tangkap adalah tuh terlalu terburu-buru untuk ya udah kalau misalnya ASI-nya nggak susah keluar, ya udah pakai susu formula aja gitu. Itu yang aku tangkap. Mungkin berbeda di daerah kalian, tapi yang aku tangkap beberapa kali oknum tenaga medis itu suka cepet-cepet gitu loh, suka cepet-cepet untuk ya udah kalau misalnya nggak keluar pakai susu formula aja gitu ya kak. Nah ini kurang baik, karena sebenarnya itu tuh ASI adalah minuman yang penuh banget sumber imunitas untuk anak kita. Itu yang pertama, karena tuh memang di Indonesia itu kadang-kadang ya, ini oknum juga ya, nggak semua daerah ya, itu terlalu cepat untuk begitu, terlalu cepat untuk ya udah deh kasih antibiotik aja gitu, ya udah deh kasih susu formula aja gitu. Kadang-kadang tuh seperti itu, padahal itu tidak minum ASI, terpajan sama antibiotik, terpajan sama ultra processed food, junk food, itu merupakan faktor resiko terjadinya autoimun. Itu yang harus dipahami teman-teman. Semoga cerita aku ini bisa membakar semangat kalian untuk bisa lebih
sehat lagi gitu ya. Disuruh pakai SR biar susu formula aku. Kakak Kris. Oke, itu dari pendapat aku. Nah, bagaimana dong kalau misalnya anak saya itu udah terlanjur konsumsi antibiotik? Yang pertama, kakak harus konsumsi probiotik. Wajib konsumsi probiotik. Kak, kalau misalnya kakak sudah mencoba probiotik, jangan probiotik yang ada gulanya. Jangan probiotik yang ada fruktosa. Anak tidak boleh konsumsi apalagi yang sensitif ya kak ya. Sesuatu hal yang produk yang mengandung glukosa dan fruktosa. Kakak cari probiotik. Kalau misalnya kakak Putri udah nyobain probiotik ini alergi, cobain terus kak. Kadang-kadang ada anak yang intoleransi terhadap satu jenis strain bakteri. Kan dalam probiotik itu kan kadang-kadang ada berbagai jenis strain ya kak. Ada dari golongan lactobacillus, ada golongan Lactobacillus, golongan lactobacillus, bifidobacterium, itu kan ada banyak tuh. Kadang-kadang ada anak yang cuman toleransi sama Saccharomyces, tapi yang lain enggak gitu. Jadi kakak putri, pokoknya kalau anaknya udah cocok sama Lactobacillus ya jalanin. Tapi kalau misalnya nggak cocok, cari terus ya kak, cari terus sampai cocok. Itu pasti ketemu kok sama strain yang bagus untuk anaknya. Kemudian zinc, aku rekomendasi banget ya kakak putri pakai zinc. Zinc untuk anak umur 2 tahun paling dosisnya coba dulu di 2-3 mg. Kakak cari brandnya yang punya itu, yang penting jangan ada gula dan fruktosanya. Probiotik dan kemudian vitamin D. Vitamin D-nya dari sisi aku sebenarnya kalau anak 2,6 tahun itu sebenarnya di 400 IU. Tapi karena anak kakak ada kondisi spesial, jadi bisa dinaikkan jadi 800 IU dosisnya. Udah, itu kakak pegang. Jangan panjatkan anak kakak sama semua gula, semua tepung dan segala turunannya, apalagi makanan-makanan biskuit bayi, itu jangan. Stop, itu adalah sumber alergen. Kakak semuanya dari real food aja. Kemudian tuh kakak cari suplemen yang isinya kolostrum. Itu bagus banget untuk meningkatkan sistem imunitas anak. Kolostrum ya kak, tapi dia cukup mahal, tapi aku rasa itu bagus untuk meningkatkan sensitivitas pada anak gitu ya kak. Semoga membantu ya kak. Kakak istiqomah aja di zinc, vitamin D3, probiotik. Nanti mudah-mudahan itu bisa mengembalikan keanekaragaman sehingga faktor resiko untuk terjadinya autoimun itu bisa hilang. Begitu ya kak, semoga membantu. Dok, magnesium diminum barengan, boleh. Sama-sama larut dalam air, boleh kakak. Magnesium sama magnesium. Dok, aku radang, tiba-tiba kenapa itu? Dok, aku radang, tiba-tiba di atas amandel persis ada daging tumbuh nongol. Amandel ada daging tumbuh nongol, itu namanya tonsil kakak lagi itu kak, lagi bengkak gitu. Tonsil, mungkin itu tonsil ya kak, itu bengkak. Tapi kalau dia putih-putih mungkin itu kripta. Kakak punten ya, kakak konsultasi ke dokter spesialis THT ya. Kalau memang dokter THT-nya merasa ini ada kontribusi dari infeksi, akan dikasih obat antibiotik. Kalau dari sisi aku, kakak dihajar sama vitamin D3, K2, zinc, quercetin, probiotik, sama magnesium. Kalau dari aku itu kak. Kemudian ikutin saran dokter THT-nya. Yang penting jangan minum steroid aja kak. Kalau kasih antibiotik sama Sanmol oke lah. Dari sisi aku vitamin D3, K2, kemudian magnesium, zinc, sama probiotik itu kakak pertahankan dulu ya kak. Dok, apakah pengapuran tidak bisa disembuhkan? Sulit kembali seperti normal, iya. Itu kalimat tidak bisa disembuhkan nggak kak? Aku kalau pakai kalimat tidak bisa disembuhkan, aku takutnya kakak sedih. Jadi misalnya itu osteoporosisnya itu grade-nya udah 3, mau balik ke grade 1 atau seperti layaknya tulang normal itu susah. Sulit ya kak ya, memang hampir tidak bisa gitu ya kak. Yang bisa adalah kita mempertahankan agar dia tidak makin berkembang si osteoporosisnya gitu. Dengan apa? Penuhin kebutuhan dasar tulang kita gitu. Ingat ya kak, tulang itu bukan cuma melulu tentang kalsium. Tulang itu bukan melulu tentang kalsium. Tulang itu terdiri dari kolagen, asam amino, protein, kemudian itu dan trace mineral. Trace mineral itu juga bukan cuma kalsium, tapi ada potasium, ada magnesium, manganese, boron, taurin. Jadi itu tuh ada fosfor, itu ada kalsium juga penunjangnya. Cuman bukan the only one kalsium doang gitu. Nah kalau kakak Yeni maksud ini adalah pada orang tua kakak, dimana punten misalnya ayah kakak udah 70 tahun atau ibu kakak udah di atas 60 tahun, aku melarang untuk orang tua kakak konsumsi kalsium. Haram hukumnya pada orang tua konsumsi kalsium. Pada wanita yang sudah menopause, haram. Aku benar-benar bilang haram ya, haram hukumnya konsumsi kalsium. Pada orang tua itu juga tidak boleh konsumsi kalsium, karena kalsium, konsumsi suplementasi kalsium tunggal itu dapat meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung. Ini teori yang pro kontra, mungkin dokter konvensional masih setuju untuk memberikan suplementasi kalsium, makanya kadang-kadang itu pasti ada yang ngasih kalsium kalau misalnya si pasien itu
terdiagnosis osteoporosis. Tapi kalau di functional medicine kita sepakat untuk tidak memberikan suplementasi kalsium pada orang tua karena dapat meningkatkan resiko dari serangan jantung. Lah terus gimana dong gitu? Kan saya itu udah jelas-jelas ya dong pengapuran lah, terus gimana gitu. Ingat teori dasarnya tadi apa kak? Si tulang itu bukan cuma kalsium tapi trace mineral. Jadi kakak isi trace mineralnya. Kakak konsumsi magnesium, kemudian vitamin D3K2, kemudian kakak bisa konsumsi boron 1 hari 2 kali satu sesudah makan. Kakak konsumsi vitamin D3K2, magnesium, kakak isi itu. Kemudian kolagen. Dari sisi aku adalah suplemennya kolagen, kemudian vitamin D3K2, magnesium. Kalau kakak yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang tua kakak tidak mengalami penurunan fungsi ginjal, itu bisa lebih beragam mineralnya. Misalnya mau ditambahin boron atau dikasih glukosamin itu boleh. Tapi kalau penurunan fungsi ginjal, tunda dulu, yang aman hanya kolagen, vitamin D3K2 dan magnesium gitu ya kak. Semoga membantu ya kak. Pola yang makan yang benar buat penderita GERD dan gastritis akut apa dong? Soalnya yang penting kakak jangan makan produk kemasan, minuman kemasan. Semua yang dikemas itu stop. Semua yang dikemas itu stop. Berarti gimana ya, real food? Berarti kakak makan buat sendiri di dapur gitu. Semua yang kemasan itu stop. Itu aja kak yang harus kakak pegang dulu. Kemudian semua tepung dan olahannya itu kakak stop. Semua gula dan olahannya itu kakak stop. Ganti sama real food. Makanlah sayur, protein, lemak gitu ya kak. Itu aja dulu yang perlu kakak pegang. Kalau misalnya gastritis tentu aja jangan makan pedas, asam. Kemudian kalau GERD ya bisa lebih toleransi ya kak. Tapi kalau gastritis ya sensitif. Yang penting semua pengawet kakak hilangkan. Kakak Novia, dong kenapa minum D3 bisa terjadi penumpukan kalsium dalam darah padahal minumnya sudah sama K2? Kakak Novia, kakak masih di sini. Kakak bertanya tentang ini. Apakah kakak sudah melakukan pemeriksaan kalsium dalam darah kakak? Malam dok, hasilnya IgG tesku sudah keluar, hasilnya sama aja, sama hijau semua, tapi angkanya agak berbeda-beda. Kakak Daik, aku perlu melihat dulu ya untuk bisa memberikan pendapat ya. Jadi dari kakak Daik adalah kak tetap percaya sama, selamat malam dong, selamat malam, tetap percaya sama teori dasar. Kalau di dalam IgG test food kakak itu gluten dianggap aman, bagi aku itu error ya kak. Karena gluten itu tuh dari segala penjuru, dari sisi aku ya kak, dari functional medicine itu nggak aman untuk leaky gut gitu. Kakak bisa make sure itu ke banyak jurnal ya kak. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan namanya IgG test food. Untuk teman-teman yang leaky gut, teman-teman yang radang usus, autoimun, kayak bingung makan ini flare, makan ini badan gak enak, makan ini salah, makan itu salah gitu ya. Kemudian kakak, karena kakak bingung saya harus ngapain gitu ya, kemudian tuh kakak melakukan tes IgG test food. IgG test food itu adalah pemeriksaan yang dari pemeriksaan itu bisa mengidentifikasi berbagai makanan yang bisa kakak toleransi atau tidak gitu. Tapi IgG test food bisa digunakan sebagai panduan kak, tapi tetap berdasarkan teori dasar. Kalau dalam IgG test food itu bilang gluten itu bisa ditoleransi atau BEM-nya hijau, itu aku nggak setuju ya kak, karena tetap gluten itu nggak bisa dikonsumsi sama pasien-pasien leaky gut gitu kak. Silakan kakak Daik untuk memastikan sendiri hasil IgG test food-nya, kemudian kakak cocokin sama teori. Kalau misalnya make sense teorinya sama hasil kakak, lakukan. Tapi kalau nggak make sense, jangan tunda dulu ya kak gitu. Oke kakak Daik, siap. Dok, kalau lagi susah kentut plus diare kronik terus kadang nyeri, sebentar biar gak ini. Kakak Rizka, dok kalau lagi kentut, diare kronik terus kadang nyeri perut kanan kiri tengah, kira-kira bisa minum yang mana? Kak, aku balik lagi ya kak, kalau kakak mau coba suplemen itu nggak bisa dalam waktu 1 hari 2 hari bisa langsung terlihat perubahannya. Itu harus aku disclaimer dulu di awal ya kak. Khawatirnya aku nanti mengecewakan kakak, saya udah minum suplemen 2 hari kok perubahannya nggak signifikan gitu ya kak. Balik lagi karena suplemen itu sifatnya mengisi, bukan memblokade gitu. Kayak misalnya obat medis, kakak diare langsung diblok, bisa langsung berhenti tuh diarenya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau suplemen lu mah bener ya kak ya gitu. Tapi kalau misalnya kakak mau tetap coba, aku rekomendasi kakak 1 probiotik, yang kedua enzim. Probiotik sama enzim, kemudian kakak lihat namanya Gastro Comfort, ada di keranjang kuning aku. Itu 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Sifatnya hanya melapisi dinding mukosa lambung sama usus kakak, itu doang aja sifatnya dia. Dia tidak memberhentikan diare kakak langsung truk gitu, enggak ya kak ya.
enzim itu memudahkan kakak untuk mencerna, jadi mudah-mudahan bisa meringankan pencernaan kakak, jadi kakak mudah untuk buang angin. Probiotik itu menjaga keanekaragaman biota dalam usus kakak tetap baik gitu. Dari sisi aku itu, tapi ingat nggak bisa langsung ngebuat kakak langsung berubah drastis, cara kerjanya lama. Kalau mau kakak mencoba silahkan. Dok, Roverton Ambroxol apa aman ibu hamil? Kak, ada yang beberapa kali bilang Ambroxol itu kategori C ya Kak untuk ibu hamil. Jadi itu lebih aman untuk pakai asetilsistein. Asetilsistein kategori C itu dia kalau misalnya kakak bisa mencari alternatif lain yang lebih aman, silahkan cari kategori B gitu. Jadi itu kalau misalnya ada yang lebih aman, mendingan silahkan untuk dicari yang lebih aman. Kak, tapi ya Kak, aku sudah lama banget tidak mengikuti perkembangan obat. Mungkin ada perubahan sekarang dari kategori Ambroxol. Jadi silakan Kakak mencari ini lebih dalam. Karena aku sudah lama banget aku tidak terpajan sama obat ya Kak. Make sure dulu kalau misalnya kata dokternya aman ya silakan. Tapi dari sisi aku kayaknya sih asetilsistein lebih aman. Karena tuh asetilsistein itu hanya kayak dia bisa sebagai antioksidan juga yang bagus untuk hati kakak gitu. Kalau Ambroxol nggak punya sisi suplemen, memang dia benar-benar obat gitu. Kalsium ionnya suplemen apa yang baik dikonsumsi dok? Kakak kalsium kakak rendah. Tadi kan ada kakak yang nanya kemana ya? Yang tulisannya caps lock semua. Padahal aku tertarik untuk bahas ya. Kak, kalau kalsium darah kakak kenapa bisa kalsiumnya rendah? Kakak apa hipotiroid ah? Kakak apakah hipotiroid? Kenapa kalsiumnya bisa rendah? Apakah kakak ada kelainan ginjal genetik? Jawab dulu ya kak. Psyllium Husk boleh untuk ligat boleh. Kalau kakak ligat yang tipe konstipasi boleh pakai Psyllium Husk. Kalau usia 35 kebutuhan vitamin D3-nya berapa? Di atas 18 tahun itu 10.000 kakak. Dok, apakah GERD bisa menyebabkan serangan jantung? GERD saya kambuh. GERD bisa menyebabkan serangan jantung itu perjalanannya jauh banget ya kak, jauh sekali. Tapi bisa bukan serangan jantung. Jadi gini kak. Dulu aku GERD, saat aku GERD aku kan kronis ya kak, aku GERD itu lebih dari 6 tahun tuh aku berjuang lawan GERD ya kak. Nah, selama perjuangan aku itu di tahun kelima, aku mengalami kekurangan potasium atau kalium. Karena kekurangan kalium ini mengakibatkan irama jantung aku tidak teratur, namanya aritmia. Gara-gara hal ini aku sampai dirawat di rumah sakit kak. Jadi itu alasan aku jadi pasien itu waktu aku melahirkan, satu waktu aku jadi pasien GERD. Nah, kondisi aritmia yang terus-terusan, gangguan irama jantung, tentu aja nggak bagus untuk jantung kita gitu. Langsung menyebabkan serangan jantung enggak, tapi mengakibatkan gangguan irama jantung. Kemudian nanti akhirnya kalau dibiarkan terus-menerus bisa ya mengganggu kerja jantung, itu bisa. Tapi kalau serangan jantung itu sepertinya tuh harus benar-benar dianalisis apakah memang karena GERD ataukah memang ada faktor resiko yang mendasarinya. Yang kedua adalah di masyarakat kita, Indonesia Raya tercinta ini, kadang-kadang itu suka overlapping antara mana itu GERD, mana itu serangan jantung. GERD itu tidak ada yang mengakibatkan kematian cepat, akut, kayak serangan mendadak. GERD itu nggak bisa. Yang serangan mendadak itu adalah serangan jantung. Kadang-kadang itu saya nyeri dada, oh kamu mau masuk angin, itu mah angin duduk. Maaf ya Kak. Misalnya tuh gini, saya tuh nyeri dada kiri gitu, oh itu mah kamu mah masuk angin, itu mah angin duduk, udah dikerok sini gitu. Padahal serangan jantung itu adalah kasus yang harus ditata dalam hitungan menit. Bayangin, pasiennya udah serangan jantung yang dikira GERD, kemudian dikerok dulu, suruh minum air hangat dulu. Nah, itulah yang mengakibatkan pasiennya itu tuh bisa meninggal. Nah, orang-orang itu mendefinisikannya, oh itu mah gara-gara asam lambung tuh awalnya akhirnya dia meninggal gitu. Banyak sekali di masyarakat seperti itu, makanya tuh kakak pelajari apa gejala perbedaan kalau misalnya GERD dan serangan jantung. Biasanya kalau misalnya nyeri dada yang ditimbulkan karena sistem pencernaan itu diawalin dulu dengan kakak makan sesuatu akhirnya itu jadi kambuh. Tapi kalau jantung itu kayak nggak ngapa-ngapain tiba-tiba atau kakak lagi aktivitas tuh serangan terasa tidak nyaman, itu juga bisa ya kak. Kakak analisis dulu ini. Nah, khusus untuk teman-teman yang usianya di atas 40 tahun, kalau kalian punya faktor resiko, kalian merokok, obesitas, diabetes, kemudian itu suka begadang gitu ya, minum alkohol, pokoknya di atas 40 tahun dengan ada faktor resiko, kalau kalian merasa nyeri dada, dari sisi aku adalah silakan langsung periksa dulu ke IGD. Minta pendapat dokter IGD apakah saya ini dari hasil EKG, dilakukan rekam jantung, minta pendapat beliau apakah saya ini GERD saja atau saya serangan jantung. Karena tuh kan aku tinggalnya di kabupaten ya kak, aku sudah ketemu beberapa kali kasus yang
meninggal karena katanya angin duduk, katanya GERD, padahal itu serangan jantung gitu. Silakan untuk dipertimbangkan ya Kak. Suplemen anase boleh, buat autoimun boleh banget. $50 bilion untuk anak 7 tahun nggak boleh Kak, ketinggian. Anak 57 tahun 10 bilion aja. Probiotik dan enzimnya yang mana? Kakak gastritis tadi probiotiknya bisa yang ini aja, 1 kapsul segera setelah makan. Kemudian si enzimnya kakak bisa ini 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Yang ini 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Kakak Meiwanti, dom TB 160, TB tinggi, tekanan darah TB 160/49. Ini yang mana nih kakak? Oh, tinggi berat badan kali ya cuy. Tinggi badannya 160, BB-nya 49. Oke, kurus dia kak. Tensi normal, HbA1c normal, total kolesterol 265, LDL, oh normal. Kakak Mewanti, kakak sehat walafiat. Kakak dalam bayangan aku kakak orangnya tinggi, langsing, semampai, cakep, pokoknya bagus kak. Nggak ada hasil lab yang harus kakak khawatirkan, ini bagus semua. Lanjutkan kak. Dom, trigliserida aku cuma 42, tensi 80/60, riwayat gastritis dan GERD, aku cewek umur 30, mohon solusinya. Kakak nggak usah memikirkan dulu trigliserida kakak, sih ini masih bisa toleransi kok. Tensi 80/60 mungkin ya karena kakak ada kondisi mendasar gastritis dan GERD ya. Fokus dulu perbaiki gastritis dan GERD. Untuk teman-teman yang punya gastritis dan GERD secara bersamaan, yang difokusin adalah gastritisnya dulu. Kalau misalnya kalian punya kondisi peradangan yaitu pada gastritis, harus fokus ngobatin gastritisnya dulu. Kakak Chana, silakan pertimbangkan paket gastritis aku ya kak. Itu adalah paket yang aku buat untuk teman-teman gastritis ya kak. Kalau kakak beli itu nanti ada pola makannya yang bisa kakak coba, mudah-mudahan berhasil. Beberapa teman-teman ada yang mencoba, ada yang berhasil dengan sangat baik karena pola makannya bagus, ada yang tidak berhasil, ada yang tidak berhasil tanda kutip karena pasiennya pola makannya kurang baik atau tidak berkenan untuk melanjutkan. Karena kan paket gastritis itu aku buat untuk 15 hari ya kak. Jadi itu di 15 hari itu kakak bisa melakukan evaluasi gitu. Aku baliknya itu teman-teman yang datang ke aku adalah teman-teman yang udah hopeless dengan obat medis. Itu selalu ceritanya seperti itu. Atau teman-teman yang udah mulai, dom saya pengennya nggak terpajan sama obat medis, saya mau coba suplemen gitu. Ada 2 jenis tipe yang datang ke aku ya kak. Jadi kalau misalnya kakak sudah memutuskan untuk mengikut functional medicine, ini bukan sesuatu hal yang instan. Mengobati gastritis dan GERD tentu aja perlu waktu berbulan-bulan gitu ya kak. Kalau kakak mau coba silahkan, tapi dengan pemahaman hasilnya terasa lama ya kak. Ada pasien yang baru 1 bulan udah baru merasakan efeknya. Tapi kalau misalnya kakak ingin mempelajari, menurut aku functional medicine itu worth it untuk dicoba kak, karena dasarnya itu tuh alami. Dasar pengobatannya adalah mengembalikan sesuatu yang hilang. Contoh, aku berisik banget ya kak, nyuruh kakak minum vitamin D3, K2, dan magnesium. Kenapa? Karena vitamin D3 dan K2 dan magnesium itu merupakan sesuatu hal yang memang ada loh di tubuh kita. Kita tuh memang ada. Tapi karena kita misalnya dari kecil misalnya pola makannya kurang bagus, nggak olahraga oke, manajemen stresnya kurang baik gitu ya kak, sehingga si level mereka tuh turun. Level vitamin D turun, magnesium turun gitu. Nah, karena mereka itu mengalami kekurangan sehingga timbullah banyak gejala. Nah, di dalam functional medicine ngobatinnya ya cuman penuhin aja itu dulu gitu. Nanti kalau itu terpenuhin, nanti keluhan kakak ada beberapa perbaikan gitu. Jadi kami tidak sifatnya memblokade ya kak. Tapi aku tidak bermaksud bilang kalau konvensional itu tidak tepat ya kak. Semuanya punya sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang terserah kakak itu seleranya mau yang mana gitu ya kak. Tadi kemana ya kakak yang mau bahas kalsium, malah aku tertarik loh sama kakak yang nanya kakak yang halo dong, halo kakak sih kakak dong, aku lagi ngurangin gula, tepung, minum bone broth, terus makan telur 5 hari, tiap 5 hari jadi jerawat dan kakak aku mencari banget kakak yang bertanya tentang kalsium tapi nggak ada. Oke lah kakak, aku pernah bahas VT ini ditanyain dari kakak dari Cahyadi ya nanya, terus aku buat tentang VT ya. Dom, boleh nggak kalau misalnya leaky gut itu konsumsi telur? Itu pertanyaannya.
Kakak Ayu, aku nggak tahu kakak sudah terkena leaky gut atau belum, tapi jerawatan yang nggak kelar-kelar atau penyakit kulit apapun itu, entah eksim, dermatitis, itu ada korelasi dengan sistem pencernaan yang kurang bagus. Nah, biasanya kalau misalnya kalian tuh udah berobat sana sini penyakit kulitnya nggak sehat-sehat, curiga, oh jangan-jangan ini leaky gut nih gitu. Karena salah satu outcome klinis dari leaky gut adalah gangguan di kulit gitu. Alhamdulillah minum D3 kali probiotik dan gym aslam jarang kamu dalam segar. Alhamdulillah kakak. Magnesiumnya mana? Kakak Tike mana magnesiumnya? Kakak kurang magnesium, dilanjutin magnesium ya. Oke, balik lagi. Apakah teman-teman boleh makan telur atau tidak? Jawabannya itu kan, apalagi untuk teman-teman yang leaky gut autoimun boleh nggak makan telur, karena memang ada pakar functional medicine yang lain itu bilang bahwa telur itu merupakan sumber peradangan yang tidak baik, tidak boleh dikonsumsi kalau kalian mau menjalani diet anti peradangan gitu ya. Oke kak, dari sisi aku adalah, dok saya juga eksim nggak sembuh-sembuh. Nah kakak hello nih, dengerin ya. Kalau dari sisi aku adalah kak, telur itu merupakan sumber nutrisi. Tapi memang benar semua protein itu berpotensi mengakibatkan alergi. Leaky gut itu terjadi karena awalnya leaky gut itu kenapa kak? Perubahan pH lambung, yang normalnya lambung kakak itu asam, berubah menjadi basa. Nah, salah satu kerja lambung itu ngapain kak? Mencerna protein. Karena asam lambung kakak kurang asam, atau pada pasien GERD itu asam lambungnya kurang asam, sehingga proteinnya itu tidak tercerna dengan baik toh. Nah, seharusnya protein itu kakak kunyah di mulut, di gigi dikunyah, jadilah dia partikel yang lebih kecil, turunlah dia ke lambung. Di lambung tuh diolah, jadilah dia partikel yang kecil lagi. Nah, sama si partikel yang kecil lagi, sama si lambung itu diopernya dia ke usus, nih usus gitu. Sama usus tuh dilakukan berbagai reaksi biokimia, akhirnya jadi partikel yang lebih kecil, diseraplah si protein itu. Nah, pada pasien yang leaky gut dan pasien asam lambungnya nggak normal, pada pasien GERD kronik, itu kemampuan tubuh kita untuk memecah protein jadi yang kecil-kecil itu berkurang. Makanya itu kayak proteinnya itu masih belum terlalu kecil partikelnya, masih gede-gede lah gitu ya Pak. Nah, qadarullahnya kakak punya leaky gut. Si protein ini yang partikel yang masih agak besar ini nggak mampu kakak serap semua. Akhirnya dia masuk ke dalam sistem limfatik kakak. Nah, sistem ini harusnya tuh steril. Tapi karena kemasukan sama protein yang tidak bisa diserap, itu akhirnya aktiflah sistem alerginya. Karena tuh ada benda asing, aktif sistem alergi, lama-lama kan terus-terusan alergi. Mungkin kakak yang terus-terusan makan telur, kemudian kakak jadi jerawatan dan bisulan, kakak memiliki alergi terhadap telur. Jadi jangan konsumsi, berhenti konsumsi telurnya. Tapi kalau untuk kakak-kakak yang memang setelah konsumsi telur tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi reaksi alergi, inflamasi, silahkan makan telur. Tidak perlu benar-benar berhenti makan telur kalau kalian bisa memvalidasi kalau kalian tidak alergi telur, karena telur itu sumber nutrisi. Tapi kalau misalnya kakak ternyata makan telur ada masalah, ya jangan makan telur. Gitu ya teman-teman, kalian tidak harus memangkas semua protein, tapi pelajarin tubuh kalian. Kalau ternyata kalian gak alergi, sayang gak makan telur. Tapi kalau alergi, berhenti dulu, perbaiki ususnya dengan probiotik, dengan konsumsi zinc, vitamin D3K2, magnesium, itu membantu dalam mengobati keluhan kalian gitu ya. Terima kasih. Makan telur setengah matang bagus nggak dok? Bagus. Probiotik yang bagus untuk usia 50 tahun. Kakak yang gastritis pakai yang ini, kakak yang GERD pakai yang ini. Gastritis pakai yang ini, yang GERD pakai yang ini. Dong, super enzim sudah sampai. Pak Henry, super enzim boleh dikonsumsi selama Bapak tidak ada nyeri ulu hati. Udah paham ya Pak ya? Punten ya Pak. Karena sih super enzim kan ada beta-inacl-nya. Selama Bapak nggak ada perut perihnya, silahkan dikonsumsi super enzim. Bisa dikonsumsi saat makan. Jadi itu Bapak lagi makan, berhenti sebentar, minum super enzim, atau Bapak konsumsi sesudah makan, sebelum makan juga nggak apa-apa gitu. Kak, yang gastritis pakai ini, yang GERD pakai ini, gastritis pakai ini, yang GERD pakai ini, probiotiknya ya. Gastritis ungu probiotiknya, GERD ungu ya Kak, GERD yang warna biru. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kakak, kolostrum aku nggak punya kakak punten cari ya Kak ya, kolostrum kakak Putri. Dok, suamiku umur 38, PJK dengan triglyceride, Masya Allah, 221 Kak. Kakak Febriana, kalau ngelihat triglycerida setinggi ini, kakak juga harus cari tahu deh, suami kakak HbA1c-nya berapa, HbA1c-nya berapa. Kalau misalnya HbA1-nya juga tinggi, diabetes ya Kak.
Yang pertama adalah trigliserida itu pada dasarnya karena kebanyakan konsumsi gula dan karbohidrat, kemudian tuh disimpan, akhirnya tanpa ada pembakaran, tanpa ada puasa intermittent fasting di situ, tanpa ada olahraga di situ, akhirnya si trigliseridanya awet lah di dalam badan kakak gitu. Jadi kalau mau trigliseridanya itu bener-beneran turun levelnya, IF lah, intermittent fasting lah, belajar bertahap dari 14-10, kemudian naik lagi jadi 16-8, nanti jadi 18-6. Maksudnya adalah kalau kakak 14-10, misalnya berarti kakak makan puasa selama 14 jam, 10 itu 10 jam kakak boleh makan, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, itu namanya IF, intermittent fasting. Kemudian aku barusan banget kemarin bahas VT tentang IF. Untuk teman-teman yang IF itu ada kuncinya, silahkan ditonton VT-nya ya. Kemudian olahraga dan berpuasa ya kak, jangan enggak, konsumsinya vitamin D3K2, magnesium sama niacin. Vitamin D3K2 20.000, magnesiumnya 500 mg, 2 kapsul sesudah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian niacin 1 kapsul sesudah makan, 1 tablet sesudah makan. IF aku malah keliengan, oke. Dong, gimana bedakan gastritis sama GERD abis ini ya? Kak, aku bahas dulu IF kenapa kelayangan. Kak, kuncinya kakak harus baca dulu, tonton dulu video aku sebelum ini, aku jelasin kenapa IF itu bisa menimbulkan efek samping. Teman-teman, IF adalah intermittent fasting, dimana pola makan kita itu diatur. Saya IF, GERD-nya kumat, baik. Apalagi siapa yang merasakan efek negatif dari IF? Dong, olahraga beban mantan gastritis kronik baiknya berapa kali seminggu. Kalau kakak lagi akut-akutnya, tunda dulu olahraga angkat bebannya ya kak kalau untuk gastritis. GERD juga, GERD sama gastritis itu jangan pakai olahraga yang dapat menekan perut, nanti bisa merangsang asam lambungnya naik ke atas. Kalau untuk gastritisnya tentu aja dapat menimbulkan kram. Tunda dulu olahraga yang mengakibatkan ada tekanan dari perut. Saya IF, GERD-nya kumat. Ada lagi. Oke, kak, kita bahas dulu nih tentang intermittent fasting ya. Intermittent fasting adalah pengaturan pola makan. Di situ kalian bisa mengikuti panduannya bertahap, nggak boleh langsung, kayaknya kata Domi intermittent fasting bagus nih. Jadi kakak langsung mau boom ngikutin ke pola 18-6. Jadi kakak puasa 18 jam, kemudian kakak makan cuma 6 jam. IF bikin GERD sembuh, oke, baik. Wah, ada perbedaan pendapat nih, IF GERD sembuh sama IF buat GERD. Kak, berdasarkan pemahaman aku adalah IF itu adalah media sarana yang kakak gunakan untuk menurunkan peradangan. Baik itu pasien autoimun, kanker, kemudian pasien-pasien, jangankan untuk lifestyle aja bisa kak, IF. Jadi tuh berdasarkan pendapat aku, IF itu lebih banyak benefitnya daripada enggaknya. Cuman, definisinya tuh kakak belum dalam gitu. Banyak teman-teman yang mengikuti pola IF, oh iya ya IF mah bagus udah IF, tapi tidak memperhitungkan nutrisi yang ada. Apalagi teman-teman perempuan di sini yang menggunakan IF sebagai sarana penurunan berat badan. Hati-hati teman-teman ya, menurunkan berat badan itu beda dengan definisi kelaparan. Menurunkan berat badan beda dengan definisi kelaparan. Teman-teman yang berhasil di sini IF-nya kayak kakak Umi, kemudian tadi ada kakak siapa tadi yang IF-nya bagus. Nah, aku IF BB turun tapi tetap perut buncit. Olahraga tuh kakak perut buncit ya. Itu kan timbunan lemak. Kakak Sweet Gallery di sini bilang nih, IF bagus hasilnya gitu. Tapi ada juga kakak yang bilang IF GERD-nya kumat, IF kelayangan, dan IF pusing. Kakak yang menjalani IF kemudian dapat hasil positifnya, berarti kakak IF-nya benar. Tapi kalau untuk kakak yang IF-nya itu ternyata negatif, berarti kakak IF-nya tuh salah. Kenapa? IF itu bukan berarti kakak kekurangan nutrisi. Enggak, IF itu hanya mengatur kakak boleh makan dari jam segini sampai jam segini, tapi tanpa mengurangi nutrisi kakak. Makanya, nutrisi itu dari mana dong? Nutrisi itu berasal dari makanan dan suplemen. Makanya, dunia ini banyak sekali polusi ya kak. Di dunia ini banyak sekali faktor resiko yang kita tidak sadari. Kalau IF makan garam Himalaya dikit aja, cakep. Yang tidak kita sadari, akhirnya menimbulkan berbagai faktor resiko. Gitu ya kak. Makanya, kakak yang sehat walafiat, nggak IF pun, aku saranin minum vitamin D3K2 dan magnesium minimal. Apalagi,
Betul kakak, apalagi kakak yang menjalani IF gitu. Kenapa intermittent fasting ini dicetuskan? Kenapa intermittent fasting ini dicetuskan? Karena gini ya kak, paham IF itu disampaikan untuk teman-teman atau profesor-profesor yang memahami bahwa gula adalah sumber peradangan. Kalau kita kebanyakan makan gula, entah itu gula yang berasal dari olahan karbohidrat, gula yang berasal dari junk food, ultra processed food, makanan pengawet, minuman pengawet, kalau kita kebanyakan makan gula, maka akan terjadi resistensi insulin. Setiap kakak makan gula, maka otak kakak akan nyuruh sel beta pankreas kakak untuk menghasilkan insulin. Setiap ada gula, ada insulin. Setiap ada gula, ada insulin. Itu poinnya ya kak. Nah, insulin ini adalah hormon yang nyuruh menyimpan lemak. Karena dia sukanya nyimpen lemak, dia nggak suka dengan pembakaran lemak. Itu adalah si hormon insulin. Sehingga setiap kakak makan gula, si insulin dapat kerjaan. Ngubah gula ini, suruh berubah menjadi lemak. Lemak itu disimpan terus tuh di dalam tubuh kakak. Makanya tuh teman-teman yang kalau kebanyakan makan gula, akhirnya bisa obesitas gitu. Selain obesitas, kalau kakak kebanyakan makan gula, insulin itu nanti bisa kecapean. Kak, oh my, saya capek, Domi tiap hari makan gula, saya capek gitu ya kak. Nah, lama-lama insulin tuh bisa malas kerja, gak mau lagi ngurusin Domi, bodo amat. Oh, setiap hari makan gula, gue capek, kata insulin tuh kayak gitu. Akhirnya insulin gak mau lagi ngurusin gula aku. Akhirnya gula itu mengambanglah dia di pembuluh darah, yang harusnya gula itu masuk ke dalam sel, sama insulin tuh gula dimasukin dalam sel, tapi si gula malah berkeliaran lah di pembuluh darah. Gula yang berkeliaran di pembuluh darah ini adalah kondisi yang tidak baik. Suka-suka hati dia kak. Kalau misalnya dia mau nyerang mengendap di pembuluh darah jadi diabetes, dia mau nyerang mengoksidasi si pembuluh darah jantung, dia jadi hipertensi, jadi serangan jantung, dia mau mengoksidasi protein yang ada di otak, akhirnya clotnya terlepas, akhirnya jadi stroke, dia mau merusak sistem saraf kakak, nanti kakak bisa jadi neuropati sindrom, nanti kalau dia nyerang ginjal kakak nanti jadi gagal ginjal, suka-suka dia. Kakak menyerang katarak mata, dia jadi katarak, suka-suka dia kak. Itu bahaya. Nah, dengan konsep inilah makanya kita nggak mau nih terjadi resistensi insulin. Kita tetap mau mengendalikan insulin dalam tubuh kita gitu. Nah, kalau misalnya kakak makan nih ya, kakak makan tuh kan ada insulin tuh. Kakak misalnya makan jam 8 pagi, seret. Kakak myself, abis ini aku jawab ya, punten aku selesai dulu intermittent fasting, boleh ya kakak? Karena intermittent fasting juga bagus nih kak untuk pasien-pasien psoriasis kakak ya. Jadi itu tuh kalau misalnya abis aku makan gula, ada gula nih aku makan ya kak. Si insulin kan tuh terlepas tuh. Misal aku makan jam 8 pagi, makan pagi, abis setiap kita makan gula, jam 8, entah makan apa aja ya kak, terutama gula dan karbohidrat, akan terjadi lonjakan insulin. Lonjakan dari insulin karena makan gula, akhirnya setelah melonjak, insulin turun. Turun dia nih kak. Nah, saat insulin turun, ini tuh menimbulkan rasa kayak lapar gitu loh kak. Jadi nanti di jam 10, kakak udah mulai tuh, pengen lapar dong gitu. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena tuh otak kakak tuh udah bilang, aduh, si gula tadi udah selesai di metabolismenya, terus saya sekarang butuh energi lagi nih dong untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi adalah si rasa lapar timbul. Nah, kalau kakak ngikutin mau kakak, karena kakak nggak IF, kakak makan lagi, jadinya tuh kayak itu aja polanya, makan turun lapar, bolak balik aja sampai ujung gitu, terus nggak ada akhirnya. Tapi beda cerita kalau misalnya kakak IF, misal kakak memutuskan untuk IF di jam berapa nih gengs, misal kakak saya mau IF dengan puasa di 16.8, saya akan mulai makan di jam 10 pagi, saya akan berhenti di jam 6 sore, misalnya begitu ya kak. Nah, nanti waktu di jam 6 sore, jangan jam 6 sore, enaknya aktivitas. Nanti waktu di jam 8 pagi, kakak udah ngerasa kelaparan, aduh dom, saya kelaparan dom, tapi kan saya lagi IF nih, kata kakak gitu kan. Badan kakak tuh udah minta energi nih, kasih saya gula gitu. Nunggu nih tubuh kakak, kok Domi gak makan juga ya, gawat nih, kan kita kekurangan gula nih gitu. Nah, kalau misalnya kakak gak makan juga, timbullah ada namanya hormon glukagon. Hormon glukagon itu hormon yang bertanggung jawab untuk menyediakan gula gitu ya kak. Karena gak ada masuk dari IF, gak ada masuk apa-apa nih, gula kagak masuk, karbo gak masuk gitu ya kak. Akhirnya mau gak mau si glukagon itu nyediain gula
yang berasal dari penyimpanan lemak kakak. Ayo lemak keluar, Domi nggak makan nih, ayo lemak keluar gitu. Akhirnya si lemak yang kita simpan ini diolah, dibakarin, dipecah-pecah, akhirnya timbullah gula, namanya gluconeogenesis, di mana menghasilkan gula yang bukan berasal dari protein, yang bukan berasal dari karbo dan gula gitu ya kak. Nah akhirnya karena kakak IF, kakak punya waktu untuk membakar lemak, untuk menghabiskan simpanan lemak kakak. Makanya tuh teman-teman yang IF itu bisa kurus, teman-teman yang IF itu bisa insulin yang bodo amat lah, males kayak gitu kan. Sebelumnya kan insulin kan ngomong males tuh, dia aku nggak mau ngurusin Domi lagi gitu. Tapi nanti kalau misalnya kakak IF terus-terusan, insulin tuh nanti bisa sensitif lagi dia gitu. Kayaknya Domi udah mulai tobat nih, kayaknya dia udah mulai nggak suka makan gula nih gitu, dia akan mulai sensitif lagi insulinnya kak. Nah kalau insulin mulai sensitif lagi, dia mau nih ngurusin gula kakak. Oke baiklah, kita maafin Domi ya, kayaknya dia udah mulai sadar tuh gitu. Akhirnya insulinnya mulai sensitif lagi, dia ngurusin lagi gula kakak. Nanti gula kakak yang berseliweran di mana-mana itu dimasukin lagi dalam sel. Itu secara sederhananya seperti itu ya kak, semoga bisa dipahami ya kak. Itulah kenapa IF itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita dalam media mengurangi peradangan. Tapi sayangnya teman-teman yang IF itu tanpa banyak sekali yang tidak memperhatikan bagaimana kecukupan air putih, bagaimana kebutuhan nutrisi. Ada pertanyaan dari kakak saya, IF 20 jam tapi EGFR menurun. Aku tanya, kakak IF 20 jam, setelah kakak buka puasa, pola diet kakak seperti apa? Satu, kakak konsumsi kakak konsumsi suplementasi dasar nggak waktu kakak IF 20 jam tadi? Kakak konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium nggak? Itu aku tanya dulu ya kak. Nah untuk teman-teman yang pusing IF itu ada dua. Yang pertama adalah kalian mengalami adaptasi, pola transisi. Aku dulu waktu menjalani IF itu aku juga ngerasa kelengan, pusing, gemeteran, terus aku kayak ngerasa kedinginan kak. Tapi aku tahu saat itu aku udah di jalan yang benar, aku menjalani diet keto. Jadi waktu aku buka puasa, aku makan sayurnya oke, aku makan protein, makan lemak, dan tidak makan karbo. 2 minggu pertama, oh my god kak, aku bener-bener rasanya Masya Allah, bener-bener berat. 2 minggu pertama tuh aku berat-berat banget kak. Tapi memang aku diingetin ya sama dokter functional medicine. Dulu dokter yang megang aku tuh bilangnya tuh begini, inget ya, kamu tuh IF, kamu bukan lagi kelaparan. Jadi kamu nggak boleh ngebiarin diri kamu kelaparan. Kalau misalnya karena IF itu adalah hanya mengatur jendela makan tanpa buat kamu menjadi kekurangan nutrisi. Kalau misalnya IF itu kamu wajib banyak makan fiber, banyak makan, detok banget loh 2 minggu pertama keto ya dong. Iya, kalau iya betul kakak. Kalau misalnya pernah konsumsi tapi sembelit, oke, kita jawab ya kak. Kemudian tuh kalau misalnya IF buka puasalah dengan makanan yang padat nutrisi. Padat nutrisi nih kak ya, makanan padat nutrisi bagi aku itu adalah protein dan lemak, dan fiber itu adalah padat nutrisi. Vegetable itu merupakan sumber dari magnesium, kemudian protein dan lemak sumber dari berbagai trace mineral yang dalam tubuh kita. Tubuh kita ini bekerja harus dengan asupan vitamin mineral yang cukup ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu IF puasa, kalian gak masuk sama sekali gula, sama sekali karbo gak masuk, tapi pas buka puasanya bukan dengan sesuatu yang padat nutrisi, misal teman-teman perempuan di sini yang pengen banget kurus, akhirnya pas buka puasa cuma lebih banyak makan sayur dan buah. Kan ada tuh diet orang Korea tuh yang terkenal tuh kan, diet artis IU yang waktu buka puasa cuma makan apel sama ubi apa ya. Itu bener-bener nggak padat nutrisi teman-teman ya. Bener-bener tidak padat nutrisi. Jadi tuh kalau misalnya kalian membiarkan diri kalian itu IF, dimana itu udah mulai stres tubuh kalian, terus waktu buka, kalian itu tuh makan sesuatu yang nggak padat nutrisi. Dari mana kalian mendapatkan mineral? Dari mana kalian bisa mendapat sumber energi? Itu nggak cukup. Makanya bisa mengakibatkan kelengan, pusing, lemes, muntah-muntah. Benar-benar. Dok, jelasinnya pada sih kan jelas kasih natri. Oh gitu kakak ya, maaf ya kak. Tapi aku kalau jelasin setengah-setengah takutnya nanti nggak nyampe gitu ya kak. Aku jelasin dulu ya kak. Jadi itu teman-teman jangan sampai kalian itu kalau menjalani IF nggak dengan tidak padat nutrisi. Terus kakak yang bertanya tadi, Dom saya IF 20 jam, tawar dong nih, 20 jam, kenapa penurunan fungsi ginjal? Itu karena kakak mengalami dehidrasi. Ingat ya teman-teman, dehidrasi yang terjadi berlangsung beberapa lama itu dapat mengalami penurunan fungsi ginjal. Kakak IF, kemudian penurunan fungsi ginjal, aku rasa kakak mengalami dehidrasi. Kakak puasa, nutrisinya kurang. Di dalam nutrisi itu kakak membutuhkan asupan berbagai potasium, natrium, vitamin D3, magnesium. Tapi kakak tidak padat nutrisi dan kakak kurang cairan. Akhirnya terjadilah penurunan fungsi ginjal. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mau IF. Aku mah pendukung sekali IF ya. Aku udah beberapa kali menjalani long fasting. Cuman tidak pernah aku rilis karena khawatirnya teman-teman itu
itu salah tangkap gitu. Jadi pelajarin dulu IF yang benar, jangan sampai kekurangan nutrisi. Kalau misalnya kalian IF kemudian terjadi gangguan siklus menstruasi, penurunan fungsi ginjal, itu karena kalian kekurangan nutrisi. Pelajarin dulu tentang nutrisi. Nutrisi yang penting itu adalah vegetable, protein sama lemak, kemudian minimal vitamin D3K2, magnesium, itu wajib banget. Kemudian kalau kalian mau long fasting, wajib pakai vitamin B kompleks, karena vitamin B kompleks itu terdeposit banyak di berbagai makanan, karena kita waktu IF itu cuma sedikit durasinya, jadi kalian butuh suplemen B kompleks agar kalian tidak kekurangan nutrisi. Begitu juga dengan electrolyte. Electrolyte itu kaya akan trace mineral yang mencegah kalian kekurangan cairan, dehidrasi. Kekurangan cairan itu bisa mengakibatkan hipotensi, kemudian blackout, kemudian bisa mengalami penurunan fungsi ginjal. Silahkan untuk mempelajari itu, lihat di video aku ya kak, biar memahami dulu konsepnya baru menjalani. Maaf Domi, sayuran bukan yang mengandung karbo. Oh, sayuran itu merupakan golongan karbo yang nggak merangsang peningkatan gula kak, jadi aman. Sayuran itu satu-satunya jenis karbo yang nggak mempengaruhi gula darah kita kak. Habis operasi apendik 8 bulan, kena GERD dan lambung perih, butuh vitamin apa? Kak, aku rasa ya kak, dulu waktu kakak apendik itu usus buntu teman-teman ya, kakak banyak terpanjang sama antibiotik, kemudian ini merubah pH lambung kakak, mengiritasi lapisan mukosa kakak, akhirnya terbitlah gastritis. Aku pernah bahas bahwa teman-teman yang usus buntu itu diawalin dari kalian itu kekurangan asam lambung gitu ya kak. Jadi itu dari sisi aku adalah perbaiki dulu mikrobioma dalam usus kakak, yaitu probiotik pakai enzim. Probiotik, enzim, vitamin D3, magnesium itu untuk pemulihan. Untuk suplementasi khusus untuk paket untuk gastritis, silahkan lihat paket gastritis aku ya kak. Itu ada zinc carnosine, ada slipperyelm. Itu dari sistem pemahaman aku, itu memang suplemen yang bisa mensupport bagaimana mukosa lambung kakak bekerja. Juga bisa memperbaiki usus kakak. Silahkan untuk dipertimbangkan. Dok, magnesium D3 untuk usia 53, badan suka pegel-pegel, minum yang mana dok? Perlu kolagen 3O. Kak, vitamin di atas 18 tahun, kakak di atas 18 tahun, mau kakak 50 tahun, mau 40 tahun, pokoknya kalau kakak di atas 18 tahun, minum vitamin D3-nya minimal 10.000 IU. Minum vitamin D3 minimal 10.000 IU. Kemudian vitamin D3 itu besti banget sama magnesium, jadi juga dikonsumsi ya gengs magnesiumnya. Kakak dikonsumsi juga magnesiumnya, vitamin D3K2 10.000 IU, kemudian dikonsumsi magnesium. Ini untuk magnesium yang pada teman-teman sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, dikonsumsi 1 kapsul sebelum tidur. Tapi kalau misalnya kakak saat ini ada keluhan, misalnya dom saya ada tekanan darah tinggi dom gitu, magnesiumnya nggak bisa magnesium ini karena ini tidak kuat. Kakak bisa minimal di 400 mg pakai dari si Dr. Best. Mana dia? Kak dia nggak tahu kemana. Pakai yang Dr. Best, itu 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur ya kak. Kalau kakak mau pakai kolagen itu jauh lebih baik, cuman tuh kolagen kan memang punten harganya mahal, jadi aku kembalikan lagi ke kakak. Kalau kakak ada budget silahkan, tapi dari sisi aku adalah vitamin D3K2, kemudian itu adalah magnesium, itu penting banget ya kak. Nah, kalau misalnya aku lagi screening, kakak yang punya keluhan badan pegel-pegel, kan magnesium itu kan ada banyak banget ya kak, ada magnesium glycinate, ada magnesium citrat. Khusus untuk teman-teman yang suka banget ngerasa pegel, nyeri, sendi, kalian cobain magnesiumnya yang malat. Magnesium malat ini punya kerja khusus dalam metabolisme otot, jadi bisa mengurangi rasa kram otot, pegel-pegel, dan ngilu-ngilu. Silakan untuk dipertimbangkan pakai magnesiumnya itu jenis malat ya teman-teman. Cara konsumsinya 3 kapsul sebelum tidur. Bisa 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau misalnya kakak bangun tidur, jadi itu tuh vitamin D3K2 sama magnesium malat, kemudian kakak kalau bangun tidur kayak kram-kram dom gitu, kakak bisa tambahin niacinamide 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Untuk anak 10 tahun ke atas sebaiknya menu makannya gimana dong? Oh, anak 10 tahun mah banyakin protein hewani kak. Kan DHA kan lemak kan, protein hewani sama yang isinya protein, high protein itu sama lemak itu harus dikencangin banget tuh untuk pertumbuhan anak kita. Dom, D3K2 yang bantu buat diet. Kak, vitamin D3 itu memang ada pemenuhan kadar vitamin D3 itu memang dapat membantu dalam proses penurunan berat badan ya gengs. Jadi kakak kalau mau kakak yang obesitas itu pasti kekurangan vitamin D3. Jadi minumnya jangan cuma 10.000 dong, minumnya 20.000 ya kak untuk vitamin D3, dan kemudian konsumsi magnesium malat.
Pakai yang dokter best, 2 tablet sesudah makan, 2 tablet sebelum tidur. Oke, kakak myself, dok, psoriasis itu merupakan kondisi dari salah satu autoimun yang menyerang kulit. Kak, jadi begini ya kak, asam lambung, pencernaan kita itu kan dari lambung, dia itu sifatnya itu asam. Ketika kakak itu mengalami asam lambung, maka kalau asam lambungnya kurang, maka enzim kakak itu produksinya itu juga akan kurang. Produksi enzim kurang, produksi dari garam empedu itu kurang. Garam empedu ini berkorelasi sama kondisi psoriasis. Semakin asam lambung kakak semakin parah, enzim kakak berkurang, garam empedu kakak berkurang, psoriasis kakak makin parah. Begitu juga kalau misalnya sebelumnya kakak nggak punya asam lambung nih, tapi kakak udah punya psoriasis. Psoriasis itu ada gangguan kak di sistem empedunya kakak. Jadi tuh pencernaan kakak tuh udah lemah. Punten mohon izin, mungkin kakak minum obat-obatan medis yang dapat makin merubah pH lambung kakak. Makanya tiba-tiba kakak psoriasis doang, kok jadi asam lambung ya dong? Atau kakak asam lambung, kok tiba-tiba psoriasis saya dulu yang kayaknya baik-baik aja kok jadi tambah parah ya dong? Itu memang ada korelasinya. Yang pertama adalah kakak yakinin dulu diri kakak itu gastritis atau GERD. Untuk kakak Ukasha, bagaimana cara bedain gastritis dan GERD? Ini kakak myself juga bisa didengarkan ya kak. Yang tanya ke aku, kalau nanya dong suplemen asam lambung apa, pasti aku balik nanya, kakak yakin kakak asam lambung, kakak bukan GERD, bukan gastritis. Karena di kita itu sering banget tuh overlapping, mana definisi asam lambung, mana definisi dari gastritis. Kakak Ukasha, gastritis dan GERD itu kayak bumi dan langit, jauh banget bedanya kak, jauh banget kayak bumi dan langit. Gastritis, kalau kalian dengar tistis, itu berarti peradangan. Gastritis itu adalah peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung kalian itu meradang. Kalau GERD itu terjadi karena kekurangan asam lambung. pH lambung yang normalnya 1-3, yang asam banget itu, dia berubah pH-nya. pH-nya berubah. Ingat ya teman-teman, waktu pelajaran kita SMP, pelajaran tentang pH. pH itu ada 1-14. 1-3 itu pH lambung normalnya kita. Kalau dia tidak normal, artinya timbul keluhan. Berarti pH lambung itu tidak normal, bukan di 1-3, tapi bisa di 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 14. 1-6 itu sifatnya asam, 7 itu basa, di atas 7 itu netral, di atas 7 itu basa. Berarti GERD itu terjadi ketika asam lambung kalian bukan di pH asam, tapi di pH menuju netral dan basa. Makanya dalam functional medicine mengobati GERD itu dengan cara memberikan produk yang sifatnya asam, mengembalikan pH lambungnya kembali normal dengan cara konsumsi cuka apel atau betain HCl. Tapi kalau kalian salah duga, ternyata kalian gastritis, kalian dengar live aku, oh kata Domi kalau GERD minumnya si cuka apel. Padahal kakak gastritis, kakak cobain cuka apel, jadi makin parah kondisi gastritis kakak. Gastritis peradangan, kakak lagi radang, lagi luka, kakak kasih cuka apel yang asam, pasti makin jadi sakitnya. Makanya kakak harus tahu dulu kakak gastritis atau GERD. Aduh dong, bingung bedainnya. Cara membedakan gastritis dan GERD dengan jalur yang benar tapi mahal itu adalah dengan endoskopi. Dengan endoskopi kakak tahu kira-kira saya ini gastritis atau GERD. Tapi kan nggak semua orang punya akses untuk melakukan endoskopi kan kak. Ada yang tidak tertanggung BPJS, ada yang mahal, ada yang di daerahnya nggak ada fasilitas endoskopi gitu ya kak. Jadi aku menawarkan cara yang sederhana tapi mungkin sedikit berbahaya. Karena kalau kalian nyobain cuka apel pada pasien gastritis itu akan perih. Cara membedakan gastritis dan GERD itu paling murah tapi berbahaya dengan cara cuka apel. Aku udah bilang ya teman-teman, ini berbahaya. Jadi aku kembalikan lagi ke teman-teman. Kalau setelah kakak minum cuka apel, tester aja kak, jangan langsung banyak-banyak. Kakak minum cuka apel, contoh 1 sendok teh, timbul rasa perih, itu berarti kakak otomatis itu kakak gastritis. Udah pasti itu gastritis. Tapi kalau setelah kakak konsumsi cuka apel, tapi timbul rasa nggak ada rasa apa-apa atau rasa nyaman, tapi kayaknya kalau nyaman dan diminum pertama sih kayaknya nggak mungkin ya kak, kalau baru pertama kali minum. Minimal kakak nggak perih deh, kakak cuma rasa nggak ada rasa apa-apa, dong saya nggak perih sama sekali gitu. Itu kemungkinan kakak GERD. Itu cara paling valid tapi berbahaya. Cara membedakan gastritis dan GERD dengan menggunakan cuka apel. Aku udah bilang ini bahaya ya kak, jadi aku kembalikan lagi ke kakak. Ada lagi cara yang sederhana tapi agak susah identifikasinya, tapi bisa kakak coba dengan cara baking soda. Baking soda itu sifatnya basa. GERD itu kan baking soda sifatnya basa. Basa ketemu basa, boom. Jadi kakak cobain dengan baking soda. Kalau kakak minum besok pagi, kakak bangun tidur, perut kosong, jangan ngapa-ngapain, pokoknya tuh perut bener-bener kosong. Kakak ambil 1/4 sendok teh baking soda dicampur sama segelas air. Kemudian kakak konsumsi
Oh jangan dulu, sebelum kakak konsumsi itu kakak hidupin stopwatch selama 5 menit. Ini dicatat ya teman-teman. Jangan minta aku ulang lagi ya, dicatat ya. Besok pagi, ya betul soda kue kakak, betul. Besok pagi kakak ambil 1/4 sendok teh soda kue, dicampur sama segelas air, kakak hidupin stopwatch, kakak minum. Kakak lihat reaksi yang terjadi dalam tubuh kakak. Kalau misalnya kakak jadi makin sendawa makin hebat sampai kakak pengen mual, tapi jarang sih kak, yang mual-mual tuh jarang, yang ada tuh sendawa. Kalau kakak sendawa makin hebat, berarti kakak GERD. Tapi kalau misalnya kakak malah tambah, aduh dom, saya habis minum baking soda kok nyaman banget ya perut saya dom, berarti kakak gastritis. Kakak bisa pilih antara dua ini mana yang mau kakak coba kalau misalnya kakak nggak punya akses untuk melakukan endoskopi. Tapi cara paling bener ya endoskopi gitu. Aku hanya memberikan alternatif, murah, meriah, tapi ya ada resikonya. Silakan kakak cobain ya kak. Nah setelah kakak tahu jawabannya apa, kalau kakak, oh dom ternyata habis minum cuka apel perut saya melilit banget, perih gitu, kakak gastritis, kakak pakai paket gastritis dari Keranjang Kuning aku tuh di Domi Klinik. Itu ada paket gastritis, atau di Dokter Mia juga ada. Silakan kakak minum. Kalau kakak beli itu nanti aku beri panduan makannya. Endoskopi sakit nggak dong? Dibius kakak endoskopi. Bahaya sih enggak, kan dokter penyakit dalamnya kan udah ahli, pasti beliau paham. Bahaya sih enggak. Nah lagi nih, tapi kalau setelah minum cuka apel, aduh dom, saya malah jadi nyaman dom gitu. Berarti kakak GERD, lanjutin cuka apelnya, tambahin. Untuk GERD itu wajib vitamin D3K2, magnesium, probiotik, dan enzim. Probiotiknya pakai GERD yang mana anak-anak? Kalau GERD pakai yang biru. Kalau gastritis pakai yang mana dong? Pakai yang ungu. Cara minumnya sama, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Enzim pakai yang mana dong? 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Vitamin D3K2, magnesium itu harus dikonsumsi ya kak untuk GERD gitu. Yap. Kakak semoga bisa memberikan insight ya, bagaimana ya? Dom, cara nyembuhin leaky gut gimana? Kak, leaky gut itu kompleks ya kak. Leaky gut itu aku nggak berani jamin ya kak, karena leaky gut itu kompleks banget. Leaky gut itu terkorelasi sama organ-organ kita yang lain, terkorelasi sama sistem kulit kita, makanya itu kan ada terkorelasi sama sistem reproduksi kita gitu. Jadi kakak pahami dulu leaky gut. Jadi leaky gut itu adalah kondisi di mana usus kalian tuh bocor. Karena usus kalian bocor, jadi itu tuh banyak banget benda asing yang berasal dari makanan yang nggak sehat itu bisa masuk ke dalam sistem limfatik kalian, akhirnya kalian alergi dan timbullah peradangan. Nah, peradangan ini terjadi suka-suka di mana dia. Misalnya, saya mau nyerang kulit, jadilah kakak eksim, dermatitis nggak kelar-kelar bertahun-tahun, udah bolak-balik berobat nggak selesai-selesai. Itu leaky gut kakak. Atau saya mau nyerang siklus menstruasi dia, nah kakak menstruasinya berantakan. Atau saya mau nyerang pikirannya, kakak tiba-tiba jadi brain fog, kakak depresi, insomnia, ADHD, itu bisa kak dari leaky gut. Atau saya mau nyerang sel telurnya, kakak jadi PCOS. PCOS itu leaky gut ya. Atau kakak mau nyerang kelenjar adrenalnya, jadi tuh kakak capek terus bawaannya tuh kayak nggak ngapa-ngapain tapi saya lemes terus dong. Itu bisa. Jadi leaky gut itu tergantung dari dimana yang terserang. Nah untuk suplemen yang aku rasa memang wajib untuk pasien leaky gut adalah, catat, vitamin D3K2, kemudian itu magnesium, itu udah pasti wajib ya teman-teman. Zinc itu kalian pilih. Kalau kalian leaky gut-nya mainnya di sistem pencernaan, pilihnya zinc carnosine. Mana zinc carnosine ya? Nih, vitamin D3K2, magnesium itu mah udah wajib ya, gengs. Kemudian kalau misalnya zinc, pilih. Kalau kalian zincnya, si leaky gut-nya itu main di sistem pencernaan, pilihnya zinc carnosine, 1 kapsul sebelum makan. Kalau misalnya leaky gut kalian tuh menyerangnya di kulit, kemudian tuh jadi kalian gatal-gatal, bisa pilih zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Tapi kalau si leaky gut-nya tuh nyerang imunitas secara general, pilihnya zinc selenium copper 1 kapsul sesudah makan. Oke ya kak. Kemudian probiotik mah wajib banget ya untuk pasien leaky gut. Oke, udah dipegang. Kemudian kakak tambahin nih glutamin. Aku punya di Keranjang Kuning Domi Klinik ada glutamin yang kapsul, ada yang bubuk. Kakak sesuaikan dengan mau kakak yang mana. Kemudian apa dong? Omega 3 fish oil dan kolagen. Omega 3 fish oil itu bagus sebagai support fatty acid kita, bisa menurunkan peradangan. Kolagen memang kan integritas dari usus kita itu kan terdiri dari kolagen. Silakan untuk dipertimbangkan, itu suplemen yang bisa kakak pertimbangkan. Dom, saya itu leaky gut-nya jadi lemot dong. Saya kayaknya lemot bener kalau mikir gitu ya. Berarti vitamin D3K2, magnesium, zinc sesuaikan sama kondisi kakak, probiotik, kemudian kakak tambahannya kolagen,
itu. Dan kalau untuk brain fog kakak tambahin misalnya mushroom complex, itu juga bisa. Saya jadi anxiety dong, tambahannya rhodiola rosea gitu. Jadi ada yang wajib, tapi ada suplemen yang disesuaikan sama kondisi kakak gitu. Yang paling penting leaky gut itu adalah cara pengobatannya, hilangkan semua hal yang bisa ngebuat usus kakak marah. Usus kakak itu marah kalau dia kakak kasih dengan gluten, jadi semua tepung dan turunannya stop, semua olahan gula itu di stop, dia udah nggak main-main lagi kak, gula semuanya itu di stop, semua makanan junk food, ultra processed food, minuman-minuman kemasan itu stop. Dia nggak bisa kalau kurang tidur, dia nggak bisa kalau kakak kurang minum air putih, dia nggak bisa kalau kakak stres. Makanya leaky gut itu adalah bagaimana kakak berubah polanya menjadi pola hidup yang benar-benar sehat. Leaky gut itu penyakit goib ya kak. Banyak banget teman-teman yang udah berobat sana sini, udah bahkan CT scan abdomen, kemudian kakak udah periksa autoimun tapi dinyatakan normal, tapi kakak merasa keluhannya itu ada. Leaky gut itu goib, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu belum ada pemeriksaan zonulin yang dapat mengidentifikasi ada leaky gut atau tidak. Paling dekat negara kita tuh ada di Singapura untuk pemeriksaan zonulin. Jadi kalau di Indonesia tuh susah banget negakin leaky gut. Jadi mulailah untuk kakak yang saat ini udah ngerasa banyak keluhan badannya, tapi kakak udah berobat kesana sini belum ketemu, kakak jangan berpikir kakak diguna-guna. Aku punya pasien, saya pasti diguna-guna nih dong gitu. Lah kok mikirnya kesana kak, lah buktinya udah berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh, ini saya pasti diguna-guna nih dong gitu. Padahal tuh enggak ya kak, bukan diguna-guna, tapi kemungkinan besar kakak punya leaky gut. Jadi kembalilah ke pola hidup yang sehat, benar-benar yang real food, kemudian suplementasi dasar vitamin D3, K2, magnesium, zinc, dan probiotik begitu. MCT fish oil apakah boleh diminum bersamaan? Boleh, kan sama-sama larut dalam lemak kakak. Sudah 3 kali apa ini? Sudah 3 kali tes kalsium ion. Oh kakak yang tadi, baik kak. Pertama 0,8, 1 F4 normal, tidak ada riwayat hipotiroidisme. Oke. Kak, karena aku baru ketemu kakak di live, aku tadi yang terpikir dari aku apakah kakak hipotiroid, karena pasien-pasien hipotiroid cenderung untuk mengalami kerendahan, kekurangan kalsium. Oke. Kakak Sian, yang pertama aku berharap kakak masih muda ya kak, karena untuk orang tua yang hipokalsium agak sulit ngobatinnya, karena itu bisa beresiko kan menimbulkan serangan jantung kalau dikasih suplementasi kalsium. Aku berharap kakak saat ini, kalau kakak laki-laki kakak masih di usia 30-an, kalau misalnya kakak perempuan kakak masih di usia belum menopause, aku harapannya itu seperti itu. Oh iya dong, saya masih muda dong, saya masih 30 tahun atau saya belum menopause gitu. Oke, berarti yang harus kakak pertimbangkan adalah konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium yang adekuat. Kalsium itu, level kalsium dalam tubuh kita itu itu ditentukan dari level magnesium dan level dari vitamin D3. Ketika kita konsumsi vitamin D3, maka kemampuan tubuh kita untuk menyerap kalsium, jadi itu tuh kalsium tuh memang ada loh kak dalam tubuh kakak, cuman kemampuan menyerapnya itu tuh nggak bagus gitu. Misalnya ada karena ada peradangan, atau ada karena sesuatu, misalnya tuh kakak ada penyakit autoimun gitu ya kak, penyakit gangguan pada ginjal, nah mengakibatkan tuh proses penyerapannya itu terhambat. Nah dengan cara vitamin D3, dengan segala mekanismenya, jadi itu tuh bisa meningkatkan level kalsium. Nah biar kakak makin mantap tuh, jadi kakak tambahin K2 sama si magnesium. Kakak harus tahu bahwa kalau misalnya kita kekurangan dari magnesium, itu bisa berisiko kita mengalami gangguan pada transportasi kalsiumnya gitu kak. Jadi kita tingkatkan adekuat dari level kalsium kakak dengan cara kakak konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium. Vitamin D3-nya itu dari sisi aku ya kak, di minimal di 20.000. Kakak umurnya berapa ya? Kemudian magnesiumnya, kemudian minimal ya kak, dari di sisi aku ada 500 mg. Kakak nggak bisa. Sekarang di keranjang kuning aku lagi habis ya, tunggu 3-4 hari lagi ya kak. Itu magnesium 500 mg dari Deal extra strength. Itu cara minumnya 3 kapsul per hari. Jadi 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Oke, itu kakak pegang dulu. Kemudian kakak boleh konsumsi suplementasi kalsium. Nah, untuk teman-teman yang memang kekurangan kalsium, kakak boleh untuk konsumsi tunggal kalsium. Misalnya kakak mau di apotek tuh banyak tuh kalsium karbonat, itu silakan bisa kakak konsumsi. Kalau misalnya kakak mau lebih gong lagi, kakak cari produk multivitamin mineral yang ada kalsium di dalamnya. Nah, aku punya kakak lihat di keranjang kuning Domi Klinik itu ada mega multimineral, di mana dia terdiri dari trace mineral dan kalsiumnya sebanyak 1000 mg. Itu silakan kakak mempertimbangkan untuk mengkonsumsi itu ya kak. Tambahannya adalah probiotik. Kenapa dong? Kakak harus punya usus yang bagus dong, biar
bisa penyerapan kalsiumnya itu tuh baik gitu. Jadi probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Aku rasa selalu ada alasan kenapa kalsium kakak rendah, selalu ada alasan. Mohon untuk lakukan evaluasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, minta pendampingan beliau untuk mencari tahu di mana ya dok, kenapa saya bisa mengalami kerendahan kalsium ya dok gitu. Semua hal itu pasti ada faktor resikonya. Kalau kita cuma ngobatin muaranya doang, misalnya kakak minum vitamin D3, magnesium, kalsium, tapi faktor resikonya belum terkoreksi, khawatirnya nanti beberapa waktu kemudian kakak terus lagi-lagi mengalami kerendahan kalsium atau proses pemulihannya itu bakal lama banget gitu loh kak. Jadi bagusnya kita isi kalsium kakak sambil diperbaiki faktor resikonya gitu. Tentu aja aku sulit karena kan kita nggak ketemu langsung ya kak. Jadi kakak minta bantuan dokter penyakit dalamnya ya kak. Semoga kakak mendapat jawaban dari beliau ya kak. Terima kasih. Sekian. Semoga bisa membantu kakak ya. Dok, hipertensi, apa kakak Aryan? 140/85, umur 5, oh bapak, baik bapak, umur 58. Apa boleh minum Natosera bersama D3K2 20.000 IU magnesium zinc? Oke. Bersama dalam 1 hari itu boleh. Teman-teman mohon untuk diperhatikan ya, Natosera itu bukan cuman apa gengs, untuk menurunkan tekanan darah, bukan. Natosera itu merupakan enzim dari natto yang berasal dari kedelai yang diyakini merupakan sumber vitamin K2 yang potent yang dapat membantu membersihkan, tanda kutip ya, membersihkan penumpukan plak yang di pembuluh darah kita. Jadi untuk teman-teman yang mengalami gangguan elastisitas pembuluh darah, misalnya tuh teman-teman yang punya faktor resiko serangan jantung, punya CAD, punya angina pectoris, teman-teman yang punya sakit tungkai atau deep vein thrombosis, itu bisa konsumsi si Natosera. Jadi itu tuh tidak melulu untuk hipertensi. Tapi memang kalau misalnya kalian itu konsumsi Natosera, kan pembuluh darah kalian kan bisa jadi lebih elastis. Tentu aja kan jadi bagus tuh alirannya. Makasih kakak Obet ya, tensinya juga ikutan baik gitu. Tapi Natosera bukan untuk dikhususkan menurunkan tensi, tapi dia lebih ke memperbaiki elastisitas pembuluh darah gitu. Jadi secara otomatis tekanan darah kalian juga akan membaik begitu ya. Natosera itu yang mana dulu? Kalau Bapak Aryan pilihnya Natosera yang liposomal, berarti kan dia larut dalam lemak, dikonsumsi berbarengan dengan vitamin D3K2 boleh. Kalau misalnya Bapak pilih yang Dr. Best, tapi aku lagi habis sekarang, itu konsumsinya 1 kapsul sebelum makan pagi dan sebelum tidur. Dosisnya 1-2 kapsul per hari. Kalau mau tester dulu 1 kapsul dikonsumsi sebelum makan siang. Vitamin D3-nya sesudah sarapan, magnesiumnya sore dan malam, zinc boleh. Kalau nggak ada masalah boleh sebelum makan, tapi kalau ada masalah sesudah makan. Begitu. Jika mau minum magnesium malat, jadi magnesium glycinate dihentikan dulu apa boleh diselingin? Oh, boleh diselingin kakak, no problem. Misalnya kakak punya dua-duanya nih kakak Teresa, kakak bisa magnesium glycinate, kebutuhan magnesium dalam tubuh kita itu untuk perempuan ya minimal di 320-400 mg. Misalnya nih kakak punya magnesium yang sitrat nih, kakak punya glycinate ya, maaf ya kak, aku lagi nggak megang, contoh aja ya kak. Nah ini kan magnesiumnya kan, kakak lihat nih serving size produknya berapa tuh kak. Misalnya serving size produknya tertulis 3 dom, oke berarti 3, kakak bisa setengah-setengah. Si magnesium malat itu kan dia serving size-nya 3 tuh. Jadi kakak bisa, kalau misalnya dom saya kayaknya lebih dominan nyeri sendi deh, berarti ini 2 kapsul, ini yang 1 kapsul gitu. Jadi bisa kakak gabungkan, nggak masalah kakak gitu ya. Potasium wajib bagi hipertensi, wajib ketika kakak tidak ada penurunan fungsi ginjal. Tapi kalau ada penurunan fungsi ginjal, jangan konsumsi potasium. Fish oil aman kan? Aman dong, kakak bagus banget fish oil. Natosera boleh dikonsumsi siapa aja dong. Teman-teman yang tidak ada resiko perdarahan boleh konsumsi Natosera dan ada budgetnya. Karena Natosera itu tuh cukup mahal ya. Semoga kalian dikasih kelimpahan rezeki ya. Natosera boleh dikonsumsi siapa aja, kecuali teman-teman yang lagi konsumsi pengencer darah, kecuali teman-teman yang punya faktor resiko perdarahan. Misal, punten, kakak Irza dari kecil kayaknya suka gampang banget deh mimisan gitu ya kak. Aduh dikit-dikit mimisan, sakit kepala mimisan gitu. Kakak jangan konsumsi Natosera, karena nanti takut mimisan kakak jadi heboh gitu. Selama kakak tidak ada faktor resiko mudah berdarah, silakan konsumsi Natosera gitu. Dok, jari tengah tangan kanan saya sakit, minum apa? Magnesiumnya bisa yang malat, kakak 3 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Tambahannya adalah niacinamide. Niacinamide itu 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Jangan lupa vitamin D3-nya 20.000 EU.
Atau sera 4000 IU dari deal? Oh boleh. Atau kinase ya dari deal. Berapa kali sehari dong minum cuka apel? Cuka apel itu efektif dosisnya di 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan sama sebelum makan pagi dan sore. Alhamdulillah dok, jelas sekali. Tapi suplemen wajib untuk psoriasis adalah, baik aku jawab ya kak, vitamin D3K2 30.000 IU kakak konsumsi bersama dengan COD liver oil 2 soft gel. Vitamin D3K2 20.000 IU kakak konsumsi dengan COD liver oil 2 soft gel. COD liver oil ini bagus untuk membantu kulit ya kak. Jadi itu kan dia mengandung vitamin A dan E. Kemudian kakak kalau yakin ini adalah asam lambung, kakak minum cuka apel. Tester dulu, 1 sendok teh dulu. Aman, damai, gak ada masalah. Kakak naikin dosisnya di 1 sendok makan. Aman dong, gak ada masalah. Naikin jadi 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sebelum makan sore. Vitamin D3 kakak konsumsi 30.000 IU bareng dengan COD liver oil. Kemudian sesudah makan, segera setelah makan, kakak konsumsi probiotik. Probiotik itu wajib banget ya kak untuk psoriasis, gak mungkin gak wajib. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak konsumsi oxbile, ada di keranjang kuning aku namanya oxbile. Kakak pilih yang 125 mg dulu. Kakak tester dulu, misalnya kakak beli ecer aja dulu 30 kapsul. Kakak beli yang 125 mg. Kakak konsumsi 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kalau nggak ada masalah apapun, naikin dosisnya jadi 500 mg. Jadi kalau nggak ada masalah apapun, kakak naikin dosisnya 500 mg. Kemudian kakak konsumsi zinc carnosine. Zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Yang wajib itu, kalau kakak mau ada rezeki lebih, kakak bisa pakai antioksidan, tapi yang wajib itu ditutup dengan magnesium. Wajib magnesium dong, wajib dong. Kan kakak minum vitamin D3-nya kan 30.000 IU kan, jadi kakak wajib banget konsumsi magnesiumnya. Magnesiumnya dikonsumsi pakai yang dosis maksimal kak. Kakak laki atau perempuan ya? Kalau kakak perempuan pakai yang Dr. Best 400 mg, cara minumnya 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur. Kalau kakak laki-laki pakai yang extra strength, si magnesium glycinate-nya cuman aku lagi habis, itu di 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Begitu kakak. Semoga bisa menjawab ya kakak ya, kakak myself ya. Kak, aku ngomongnya cepet-cepet, jadi begitu aku ngomong, dicatat ya kak. Dom, adakah perbedaan kandungan dari 2 probiotik untuk GERD dan gastritis? Perbedaannya adalah kalau si ini mengandung polifenol. Polifenol tuh bagus banget ya kan untuk pencernaan kita. Cuman kadang-kadang tuh untuk pasien gastritis nggak toleransi sama polifenol. Jadi ini aku kasih untuk yang GERD. Tapi kalau untuk yang si gastritis, pakainya yang ini nih, gengs. Pakai yang dari Carly gitu. Dok, kalau naturbel, probiotik, prepros, enzim itu boleh nggak buat yang susah kentut? Bisa kak. Bisa. Kak, tapi berdasarkan permasalahan aku adalah susah buang angin itu karena kakak kekurangan asam lambung. Kalau kakak yakin, seyakin-yakinnya kalau nggak ada nyeri ulu hati perut perih, minumin cuka apel atau betain HCl kak. Ada perut perih dong, jangan dulu minum cuka apel atau betain HCl, minumnya apa dong? Gastro Comfort. Untuk teman-teman yang nyeri ulu hati perut perih, minumnya Gastro Comfort 1 hari 2 kali 1 sudah makan. Tapi kalau kalian yakin, seyakin-yakinnya nggak ada nyeri ulu hati perut perih, cuka apel atau betain HCl. Cuka apel repot dong, harus buat air. Oke, nggak masalah, konsumsi betain HCl gitu ya. Kakak mohon maaf ya kak, udah jam 10 kakak ya. Terima kasih telah sama-sama. Dom, aku udah beli D3K2 10.000 magnesium Dr. Best, dosis minumnya D3-nya 1 kapsul, Dr. Best-nya 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur. Kalau perut ngerasa panas anget, nggak boleh minum cuka apel, minumnya Gastro Comfort, probiotik sama licorice root. Gastro Comfort 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, licorice untuk kakak yang tidak ada hipertensi, licorice. Tapi kalau kakak yang ada hipertensi, minumnya DGL aloe 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Nyeri tulang belakang sampai ke telapak kaki dan punggung terasa panas, dikasih apa dong? Magnesium apa? Selamat reaksi. Kakak Obet, aku setuju banget sama kakak Obet. Mari kita tidur, good night. Aku jawab dulu pertanyaan kakak Najla ya. Kak, magnesiumnya udah ya. Vitamin D3 tuh kakak. Vitamin D3 yang untuk nyeri tulang belakang. Teman-teman yang nyeri tulang belakang nih ya. Terus kalian periksa ke dokter saraf. Oh iya nih, kalian LBP nih, low back pain. Minumnya vitamin D3K2 20.000 IU, magnesiumnya pakai yang Dr. Best 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur, dan manganese. Manganese 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Manganese ya. Manganese.
minum beta NaCl jadinya liurnya melimpah. Selama bukan nyeri ulu hati perut perih, silahkan dilanjutkan dulu kak. Selama bukan nyeri ulu hati perut perih. Kalau misalnya nyeri ulu hati perut perih, stop. Aku pernah punya pasien seperti itu, aku menganjurkan untuk dikonsumsi dulu. Lama-lama setelah asam lambungnya itu optimal, keluhannya berkurang. Gitu ya kak.